dulu, aku dulu, aku dulu, aku dulu, aku dulu, aku dulu, aku dulu. Stop! Apa yang mereka rebutkan? Mereka memperebutkan buku sejarah rakyat Riau Raja Tiang Karasen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri dan teman-teman, salam literasi. Burung merpati hinggap di dahan, hinggap sebentar juga di pohon jati. Salam sejahtera saya ucapkan, saya Ut Yuniasari. Hadirnya saya kali ini ingin meresensikan buku cerita rakyat Riau Raja Tiang Karasen. Buku cerita rakyat Raja Tiang Karasen ini ditulis oleh Maulana Samsuri dan diterbitkan oleh PT Pustaka Media dengan tebal 128 halaman dengan ISBN 978 602 8214 865. Teman-teman, keragaman yang ada di Indonesia bermacam-macam pun dengan cerita rakyatnya. Maulana Samsuri melalui karyanya beliau menampilkan nilai luhur budaya Riau dalam sebuah buku yang berjudul Raja Tiang Karasen. Buku karya Maulana Samsuri yang diterbitkan oleh PT Pustaka Media mencoba menghidupkan kembali cerita rakyat pada umumnya yang terlupakan karena tertutup oleh kemajuan zaman. Mari kita lanjut ke sinopsisnya teman-teman. Cerita ini dimulai dari seorang raja bernama Raja Tiang Karasen. Ia memiliki 2 anak. Seiring waktu, ia jatuh cinta kepada Telasi, gadis cantik mencari kayu bakar, dan ia ingin menjadikan selirnya. Hari-hari pun berlalu. Telasi telah hamil 3 bulan. Namun keluarga raja tetap tidak setuju, terutama isi sang raja. Raja pun tertekan. Lalu ia berencana mengajak Telasi pergi ke sungai. Tanpa diduga, sang raja mendorong Telasi dari belakang. Beruntungnya, Telasi diselamatkan oleh Mas Haru yang sedang memancing. Dengan tulusnya, Mas Haru menerima bayi Telasi dan diberi nama Aji Bonar. Aji Bonar beranjak dewasa. Ia mengikuti perlombaan gengsi di kerajaan Tiang Karasen dan ia menang melawan Karupi. Lalu Pangeran Bana menantang Aji Bonar. Taruhan dibuat olehnya. Lalu kemenangan juga berada di tangan Aji Bonar. Apakah Raja Tiang Karasen akan bertemu Aji Bonar? Di sisi lain ada kisah tentang kasih sayang induk kucing. Seekor induk kucing yang hidup bersama anak manjanya di hutan. Ketika induk kucing jatuh sakit, anak kucing itu justru meninggalkan ibunya dan mencari ibu angkat yang hebat. Namun ia tersadar bahwa yang lebih hebat adalah ibunya sendiri. Cerita ketiga tidak kalah menarik. Kisah Mudilaya dan seorang dua petapa Ki Dalur dan Nyi Carang. Karena kesibukannya akan pesan Ki Dalur, ia meletakkan pisau di atas pangkuan dan menjelma menjadi janin. Lahirlah Mudilaya. Singkat cerita, ia pun dewasa. Ia mengikuti sembelih di istana bumi Tetawu. Akankah ia berhasil? Mari kita lanjut ke analisisnya teman-teman. Pada cerita rakyat Raja Tiang Karasen, penulis sangat cerdik dalam memaparkan ceritanya ke semua cerita unik dengan daya tariknya masing-masing. Selanjutnya tentang pesan moral. Buku ini juga sangat cocok sebagai sarana pendekatan kepada anak-anak remaja melalui aktivitas mendongeng pada waktu-waktu senggang. Gambar-gambar ilustrasi yang diselipkan di dalamnya membuat buku ini semakin hidup pada halaman 19, 40, 93, 105, dan seterusnya. Teman-teman, mari kita lanjut ke evaluasi. Pada buku cerita rakyat, Raja Tiang Karasen memiliki kekuatan pada penyajiannya. Tokoh-tokoh yang disajikan begitu hidup dengan karakternya masing-masing. Maulana Samsuri berhasil meneladani keteladanan yang dibalut dengan cerita rakyat setempat. Namun, buku ini terdapat dari kekurangannya. Dalam teks penulisan, terdapat ketidakkonsistenan dalam penulisan kalimat langsung. Hampir di semua percakapan diawali tanda petik 2, sehingga percakapan terkesan seperti dialog drama. Adapun refleksi bahwa membaca buku ini membawa perenungan tentang nilai-nilai baik untuk bekal hidup. Cerita ini bukan hanya sebagai pengantar tidur, tetapi sarana pengajar bagi generasi muda. Yang terakhir simpulan, bagaimana ketidaktepatan yang ada dalam buku cerita rakyat Raja Tiang Karasen cukup memikat pembaca. Tentu sangat baik untuk dibaca oleh kalangan remaja, sebab membuat nilai budi pekerti yang jelas dengan pesan moralnya. Sekian untuk resensi kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.